Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru untuk di tahun 2022 tentunya, karena baru saja pergantian tahun teman-teman. Dan tentunya serangkaian P3K Guru atau rekrutmen P3K Guru ini masih tahapan dari tahun 2021. Dan di sini kami akan berbagi informasi terbaru terkait adanya perubahan tampilan kembali di SSCSN BKN teman-teman, atau di portal akun SSCSN pelamar. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K Guru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Baiklah, langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini berkaitan dengan adanya tampilan yang berubah di akun sscsnbkn.go.id. Jadi setelah teman-teman login, yang mungkin tampilan awalnya ketika beberapa hari yang lalu ya teman-teman, itu pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 2 yang sudah dinyatakan lulus, itu tampilannya seperti ini. Itu ada keterangan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Tahapan selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup peserta yang lulus dan diusulkan penetapan untuk NIP P3K-nya dan harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Dan juga ada tampilan hasil nilai kompetensi tahap 2, baik itu wawancara, manajer, dan nilai kompetensi seluruhnya, dan juga tentunya afirmasi keterangannya. Namun setelah kita cek hari ini teman-teman, untuk updatean terbarunya di SSCSN BKN, setelah kita login, itu kembali berubah tampilannya seperti ini teman-teman. Itu kembali ke pengumuman pada tanggal 21 Desember ketika pengumuman prasangga. Sehingga di sini kembali muncul keterangan hasil prasangga menyatakan Anda lolos P3K Guru tahun 2021, di mana hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sangga berakhir. Di mana di sini ada keterangan lagi, perubahan hasil kelulusan dikarenakan sangga dapat terjadi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Jadi teman-teman, yang sudah dinyatakan lolos maupun tidak lolos, kalau seandainya tampilannya seperti ini lagi berubah di tanggal 21 Desember, itu pertama kali hasil prasangga, ini memang teman-teman karena di pengumuman kemarin di tanggal 1 Januari 2022 itu Kemendikbud atau Panselnas kembali mengumumkan terkait dengan penyesuaian jadwal pengumuman pasca sangga hasil seleksi kompetensi guru ASN untuk yang tahap 2. Di mana di situ dijelaskan untuk pengumuman pasca sangga yang dijadwalkan tanggal 31 Desember itu kembali akan diumumkan di tanggal 6 Januari 2022 mendatang. Karena hal ini masih berlangsungnya proses pengolahan hasil sangga seleksi kompetensi tahap 2. Yang jadi pertanyaan, apakah perubahan hasil seleksi kompetensi 2 nanti memungkinkan terjadinya perubahan? Itu memungkinkan sekali teman-teman, karena berdasarkan dari penjelasan Panselnas bahwasanya kalau seandainya ada hasil prasangga yang diterima nantinya atau yang sudah melakukan sangga kemudian diterima, tentunya akan kembali ada perubahan hasil dari P3K tahap 2. Mungkin yang dinyatakan tidak lolos beberapa waktu yang lalu atau di tanggal 21 Desember yang lalu kemudian melakukan sangga dan diterima, itu menjadi lulus, begitu pula sebaliknya. Jadi teman-teman sekalian, itu kembali akan menunggu hasil akhir dari P3K tahap 2. Namun bagi rekan-rekan guru honorer sekalian yang kondisinya ini mungkin teman-teman itu khawatir, sangat khawatir dengan adanya perubahan kembali tampilan akun SSCSN di sini, itu silakan teman-teman download ya, kami sarankan silakan download hasil seleksi kompetensi tahap 2 P3K Guru tahun 2021 di website guru.ppk.kemendikbud.go.id. Nanti kami akan cantumkan di link deskripsi untuk mendownload kembali hasil PDF-nya ya untuk P3K tahap 2. Silakan teman-teman cek nama peserta, nama teman-teman sekalian, dan lihat sendiri apakah teman-teman itu kondisinya di tempat sekolah teman-teman mendaftar itu pesaingnya banyak dan sebagainya. Kalau seandainya
pesaingnya tidak ada atau peserta teman-teman itu adalah peserta tunggal, maksudnya mendaftar di satu formasi dengan peserta ya teman-teman sendiri, tidak ada pesaingnya. Jadi itu dikemungkinkan kalau seandainya teman-teman sudah lulus, itu 100% bagi kami itu sudah lulus teman-teman. Karena kalaupun ada yang menyangka kan tidak bisa, karena peserta di sekolah tersebut hanya satu, artinya peserta tunggal. Beda cerita mungkin kalau seandainya teman-teman itu mendaftar di sekolah yang pesertanya banyak. Namun teman-teman bisa melakukan sebenarnya cross check pribadi untuk melihat bagaimana kalau seandainya nilai di peringkat 2 di bawah teman-teman itu melakukan sanggah. Mungkin anggap saja dia melakukan sanggahan terhadap serdinya, sehingga teman-teman bisa menghitung sendiri. Misalnya afirmasi serdik itu kan 500, jadi teman-teman tambahkan saja nilai teknisnya 500, kemudian ditambah lagi manajerial, sosial, wawancara. Setelah ditotalkan nilainya ternyata masih lebih rendah dari nilai teman-teman yang berada di peringkat 1 yang sudah kalian lulus, itu kemungkinan berarti teman-teman masih bisa besar kemungkinan itu tidak berubah, karena walaupun ditambah afirmasi cerdik tetap tidak bisa mengalahkan peringkat teman-teman sekalian yang sudah nyatakan lulus. Kedua, kalau seandainya di nilai tahapan ini kan di sini ada 2, kemudian ada 1. Nah, kalau seandainya pesaing teman-teman itu yang berada di bawah teman-teman itu di sini 1, itu otomatis adalah nilai yang sudah diikuti atau yang sudah dicantumkan pada pengumuman tahap 1 yang lalu. Tentunya kalaupun seandainya melakukan sanggah itu kami itu tidak bisa, karena itu adalah nilai tahap 1. Kecuali kalau seandainya di sini itu nilai tahap 2, bagi kami itu baru bisa melakukan sanggahan teman-teman. Ya, kalau seandainya di sini mungkin tahap 2, itu kemungkinan masih bisa disanggah nilainya. Kalau seandainya di sini sudah tahap 1, yaitu kemungkinan itu tidak bisa lagi, karena itu adalah hasil nilai dari tahap 1 yang sudah dianggap nilai tertinggi dibanding dengan tahap 2. Seperti itu. Jadi tetap sabar dan untuk menunggu hasil keputusan akhir di P3K tahap 2 yang akan diumumkan di tanggal 6 Januari 2022. Itu hari, kita cek teman-teman, tanggal 6 itu di hari Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis ya. Di hari Kamis nantinya di tanggal 6 Januari 2021. Itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika teman-teman merasa bermanfaat untuk orang banyak. Sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.